Iya, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga perubahannya, ada yang disebut dengan meaningful participation, yaitu merupakan sebuah konsep di mana masyarakat itu punya beberapa hak sebenarnya yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, yaitu untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya dan juga diberikan penjelasan. Nah, tentang Bang Kodari tentang itu. Saya ingin sedikit berkaca di dinamika pada saat Agustus kemarin yang ternyata belum kunjung selesai sampai dengan sekarang, di mana masih terdapat beberapa teman-teman kita yang dalam penangkapan gitu ya. Ada beberapa yang so-called aktivis begitu masih berada di balik jeruji atas pendapat-pendapat yang telah disampaikan pada saat itu. Nah, itu kira-kira ini pertanyaan pertama dari sisi komunikasi publik, apakah ini menjadi suatu pesankah bahwa kalau kita berpendapat, kemudian pendapatnya tidak sesuai, kemudian dianggap sebagai anarkisme, itu kemudian boleh direpresi oleh negara, atau bagaimana dari sisi komunikasi publik? Karena sebenarnya saya nggak suka kata-kata anarkisme ya Bang ya, karena anarkisme itu sebenarnya salah kaprah kalau kita bilang itu sebagai sesuatu yang destruktif. Karena seharusnya anarkisme itu adalah konsep di mana masyarakat itu tidak dikontrol oleh hierarki dari pemerintah yang menindas gitu. Sekitar seperti itulah ya definisinya. Nah, kemudian terkait yang kedua, saya rasa bahwa kebijakan publik yang dikomunikasikan dengan komunikasi publik yang baik itu memang secara ideal seperti itu. Tapi bagaimana mencapai kebijakan publik yang baik itu kan melalui beberapa tahap. Meaningful participation itu sudah pasti, tapi mungkin kita perlu juga transparansi. Karena biasanya nih kalau di negara-negara lain kita punya namanya regulatory impact assessment atau RIA. Nah, ini belum ada di Indonesia, di mana ketika publik itu meminta penjelasan mengenai kok harus ke opsi A, kenapa nggak kebijakannya opsi B aja? Kenapa harus MBG? Kenapa nggak bansos gitu misalnya? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dari situ Bang. Jadi ada opsi-opsi kebijakan di mana itu sekarang ada dan mengapa pemerintah kemudian memilih satu opsi kebijakan dibanding kebijakan yang lain. Oke. Itu dari sisi komunikasi publik mungkin bisa Satu dulu yang juga dijawab tuh Bang, yang soal kebebasan berpendapat. Ini ada beberapa teman-teman yang masih dalam tahanan, tapi memang ada beberapa yang juga sudah dibebaskan. Sudah gitu dibebaskan ya. Tapi masih ada Bang. Iya, Ini iya. apakah ini jadi salah satu bentuk pemerintah untuk menekan mereka yang mau berpendapat Iya, atau iya. gimana nih Bang Kodari? Memang kembali lagi kepada prinsip-prinsip, ini kan soal-soal yang sangat basic ya, sangat fundamental bahwa dalam kehidupan kebangsaan, dalam kehidupan bernegara, ada yang namanya kebebasan, tetapi tentu juga ada yang namanya batas-batas begitu. Jadi merdeka atau bebas itu bukan tanpa batas dan semuanya diatur oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang dan semuanya tentu maaf ya ujung-ujungnya kita kan kembali kepada case per case, tidak bisa bicara secara umum. Tapi soal pembuatan undang-undang, pembuatan kebijakan. Ingat, kita sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah negara, itu adalah institusi besar yang membutuhkan mekanisme untuk pengambilan kebijakan dan keputusan. Saya selalu kembali ke sana. Kita nggak boleh lupa loh, bahwa kita ini organisasi besar. Dan salah satu mekanisme untuk pengambilan keputusan itu adalah dengan pemilu, keterwakilan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang intinya pesan yang penting dari saya adalah bahwa ketika kita sudah mengikuti suatu proses, maka sebetulnya kita sudah memberikan mandat kan pada para pengambil keputusan yang posisinya itu ada di DPR, ada di eksekutif, presiden terpilih, ya dia diberikan mandat, dia punya pilihan-pilihan kebijakan. Soal kemudian bisa dilaksanakan atau tidak, itu yang namanya demokrasi. Nanti masyarakat yang akan menilai mampu deliver apa enggak, berdiri tegak atau berdiri loyo, seperti kata presiden. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak apa yang sudah dikerjakan, mampu atau tidak begitu. Nah, balik lagi soal MBG, presiden sudah mengatakan sambil berseloroh, banyak orang yang mencemooh dari awal, tapi saya maju terus. Dulu ketika MBG dimulai, Indonesia negara ke-78, sekarang sudah 122 negara. Rockefeller datang mengatakan bahwa MBG telah memberikan manfaat nilai tambah sampai 5 kali lipat dan seterusnya. Itu satu contoh bagaimana dalam kehidupan bernegara, ketika kita mendapatkan mandat, ya itu yang namanya visi dan misi itu dilaksanakan dan dikerjakan.
Soal cara dan metode pasti ada kajiannya, pasti ada pemikirannya. Soal perbedaan pendapat dan pemikiran, jangankan kebijakan publik, ya di dunia akademis saja berdebat kok di dalam jurnal. Nggak ada yang namanya satu persoalan di dunia ini yang semuanya itu setuju. Jadi ya poin saya adalah bahwa perbedaan itu biasa, ada yang namanya mandat dan kemudian kenapa pentingnya mandat dan mandat itu bisa dievaluasi begitu loh. Jadi ya saya intinya percaya bahwa demokrasi itu di dalamnya ada yang namanya partisipasi, ada yang namanya political control. Salah satu political control itu di dalamnya ada yang namanya civil political rights begitu. Tetapi balik lagi semuanya kembali kepada peraturan, kepada perundang-undangan gitu. Tidak ada kebebasan tanpa batasan. Oke. Kak Tifa boleh tanggapi dulu nih jawabannya Mr. Q. Menurut Anda apa yang tadi prinsip-prinsip fundamental yang tadi Mr. Q sampaikan sudah tercermin belum dalam kebijakan atau keputusan pemerintah dan juga instrumennya begitu dalam menanggapi yang namanya pendapat beda itu biasa gitu? Saya yakin secara fundamental memang perbedaan pendapat itu sangat-sangat biasa ya. Hanya mungkin yang disoroti adalah ketika ada suatu kebijakan apakah memang terdapat underlying riset yang cukup, kemudian apakah memang sudah disosialisasikan dengan baik, dan kemudian seperti yang tadi disampaikan apakah sudah ada ruang-ruang evaluasi yang cukup ketika mungkin dalam satu termin tertentu sudah dikerjakan, kemudian apakah ada evaluasi yang secara transparan disampaikan kepada masyarakat. Mungkin intinya seperti itu.